Saya selama berkarir di Persija, saya nyesel saya belum bisa bawa juara gitu lah. Karena kan 6,5 tahun saya di Persija, saya nyaris terus bawa Persija juara gitu. Tim yang membesarkan nama saya gitu, Persija, tapi belum pernah juara bersama Persija. Oke, saya akan berusaha. Kalau orang meremehkan saya, jujur saya malah lebih suka. Karena dengan kayak gitu saya ada di bawah dan ada ruang untuk saya buat naik. Kalau saya udah di atas kan ruangannya udah nggak ada lagi. Artinya ruangannya tinggal ke bawah doang, ya kan Bang? BRI Liga 1 2021-2022 akan segera mulai dan tentunya kita akan berbincang kepada para pelaku-pelakunya yang sudah nyaris 2 tahun tidak bermain di atas rumput hijau. Dan kali ini kita terhubung dengan salah satu pemain senior, mungkin berpengalaman di Liga 1, kita sapa saja langsung Bang Leonardo Pamahu. Halo Bang, apa kabar? Halo Bang, baik Bang, puji Tuhan baik. Gimana kabar Bang semuanya? Alhamdulillah di sini semua baik-baik saja Bang. Jadi Bang Leonard, amin. Bagaimana Bang dengan keluarga Bang? Saat ini sehat-sehat saja tentunya dan juga semoga terhindar dari segala penyakit Bang ya. Amin Bang, amin Bang, amin. Amin. Bang, bagaimana Bang? Kita akhirnya nih beberapa hari lagi kita akan menyambut Liga 1 Bang. Dari Bang Leonard, bagaimana sebagai pemain senior melihatnya Bang? Ya, kalau dari saya sendiri, saya jujur saya merasa bahagia dan merasa punya keyakinan penuh gitu kalau Liga ini bakal berjalan. Kita sangat bersyukur karena emang ini momen yang pemain bola udah tunggu gitu, kejelasan dan kepastian dan berjalannya Liga 1 ya. Kita sangat berharap sekali tanggal 27 nanti benar-benar Liga bisa bergulir dan bisa kick off lah gitu. Amin. Dari persiapan Bang Leonard sendiri Bang, secara fisik, secara mental sudah siap Bang kembali ke Liga Bang? Kalau kemarin kan mungkin Piala Menpora atau beberapa pertandingan kan hanya bisa dibilang untuk coba-coba Bang. Namun untuk ini kan benar-benar Liga nih Bang. Abang sudah siap Bang? Iya. Kalau dari mental, sebisa mungkin kita harus siap nggak siap kita harus siap. Fisik walaupun memang persiapannya minim, sekali lagi kita memang udah nggak mau tunggu-tunggu lama, takutnya nanti ada hal-hal yang kita nggak ingin kejadian lagi gitu. Jadi ya secara siap nggak siap, fisik maupun mental, saya jujur aja sebagai pemain saya harus siap gitu. Siap. Bahkan ini kan juga format baru nih Bang, akhirnya pakai series, jadi Abang bisa berminggu-minggu di sebuah tempat, di sebuah kota. Secara psikologis berpengaruh nggak sih Bang kepada pemain Bang harus ninggalin keluarga lumayan lama gitu? Iya udah pasti Bang ya berpengaruh, apalagi dengan sistem bubble gini. Kita kan memang harus terpusat di satu tempat, ninggalin keluarga, udah gitu juga ada perintah dan dari APPI juga sama Menpora kemarin kita bicara untuk memperketat prokes. Jadi setiap pemain, tim, memang kalau udah ditempatin di satu hotel, kita diusahakan nggak usah keluar-keluar untuk hal yang nggak perlu gitu Bang. Kalau dulu-dulu Piala Menpora mungkin kalau kita bosen makan di hotel, kita bisa cari makan di luar gitu masih santai, prokesnya nggak begitu ketat. Ya sekarang kayaknya harus lebih diperketat lagi. Jadi ya pasti Bang kita rasa bosen, rasa kangen keluarga itu udah pasti sangat mempengaruhi psikologis pemain lah Bang. Jadi sekarang kalau lagi away atau tandang nggak bisa nyobain ini Bang ya, makanan-makanan lagi ya Bang? Iya, kuliner. Ya kalau kemarin kan di Solo, di Jogja kan biasa yang suka tengkleng kan pada makan tengkleng tuh ya kan. Sekarang kayaknya Gojek aja, nggak bisa makan di tempat kayaknya. Iya. Bang, kita kalau berbicara Bang Leonard kan sekarang masuki usia 38 atau 39 Bang, mohon maaf. 38 Bang, mau ke 39. Kemarin kan saya baru ulang tahun kan. Wah, selamat ulang tahun Bang Leonard ke 38. Iya, makasih Bang. Makasih Abang. Bagaimana Bang, Abang idola nih untuk menjaga konsistensinya. Jadi kan Abang mungkin kalau di pesaingnya mungkin Abang Leonard, Bang Maman, Bang Ismet kan satu angkatan semua tuh Bang. Dan akhirnya benar. tetap di level tertinggi. Apalagi Bang Leonard juga masih di klub papan atas gitu Bang. Bagaimana menjaga konsistensi bisa sampai seperti ini Bang? Iya, saya sih pertama saya bersyukur ya Bang ya bisa ada di umur segini saya masih ada di level teratas di Liga Indonesia. Jujur saya bersyukur sekali gitu. Kalau soal menjaga kondisi memang banyak ilmu yang saya dapetin dari kayak Bang Ismet, kayak senior-senior saya yang memang main bolanya juga lama gitu. Kayak Mas Bima, Bang Ismet.
saya lihat, saya pernah tanya gitu, mereka bilang ke saya kalau jaga kondisi itu dengan banyak istirahat gitu, makan yang bagus, latihan yang cukup, terus juga kan ya jauh dari menjauhi hal-hal yang negatif lah gitu, kayak mungkin kayak narkoba atau rokok atau hidup dunia malam gitu ya. Kalau bisa menjauhi hal-hal itu gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi ya jaga kondisi, makan yang bagus, sama jangan lupa ya istirahat yang bagus. Ya paling sih ya paling kayak gitu aja Bang. Saya jaga untuk menjaga konsistensi itu. Karena kan kita main bola kita butuh tenaga kan, apalagi di umur yang udah dibilang nggak lagi muda lagi gitu. Ini kan buat teman-teman yang masih muda juga nih Bang, terutama buat mungkin yang ingin menjadi pemain bola seperti Bang Leonard. Bagaimana sih Bang saat istirahat gitu Bang Leonard kira-kira melakukan apa gitu Bang agar tidak terpancing lah untuk keluar malam, untuk mungkin makan sembarangan, kan namanya juga kita orang Indonesia kan sangat dekat dengan makanan-makanan bersantan nih Bang. Iya benar. Untuk terus menjaga itu, apakah ada usul Bang atau saran Bang kepada para pemain muda? Kalau saya sih kalau dibilang saran, saya sering kasih saran juga gitu ya Bang ya. Kalau memang bisa kita makan makanan yang sesuai, yang bagus gitu. Tapi kita nggak, saya jujur aja saya nggak bisa munafik juga. Saya juga pernah ada di situ juga, kayak misalnya keluar malam, kayak misalnya minum minuman keras, kayak misalnya makan makanan santan atau goreng-gorengan. Saya pernah ada di situ juga gitu loh. Tapi jangan lupa, yang penting kita latihan, kita istirahat yang cukup. Kalau bisa nggak hidup dalam dunia kayak begitu, itu lebih bagus lagi gitu. Dan juga ya, pertama sih kalau menurut saya kita harus punya target dulu. Lu mau main di sampai umur seberapa gitu. Punya keyakinan dulu kita untuk bermain sampai di umur, misal target kita 35 atau 40. Pertama kita harus yakinin dulu dalam diri kita mampu sampai di sana gitu. Aku pikir dengan kita set target kita ada di sana, proses yang kita jalani itu kita bisa sesuai dengan target kita gitu. Kayak misalnya jaga makan, jaga istirahat, karena kita punya target yang nggak gampang gitu loh. Dengan kayak gitu kita bisa jaga kondisi yang benar gitu loh Bang. Kalau Bang Leonard sendiri saat masih muda gitu Bang, mungkin sempat kepikiran nggak sih Bang bermain hingga usia 38 atau seterusnya, atau sempat ada kepikiran, oh saya pas usia 35 saya pensiun aja deh gitu Bang. Sempat nggak sih Bang kepikiran pensiun di umur berapa gitu Bang? Saya nggak ada sempat kepikiran pensiun waktu dulu gitu Bang ya. Saya sempat kepikiran pensiun, tapi sering berjalannya waktu di umur berapa gitu ya, mungkin 29 ya gitu. Saya taruh target saya umur saya 29 atau udah dibilang udah nggak muda lagi gitu, 30-an gitu. Saya langsung set target saya yakin saya bisa main sampai umur 40 dengan kondisi yang saya punya. Saya yakin saya bisa gitu, bisa sampai di sana. Ya saya susah mungkin saya jaga kondisi lah Bang gitu. Siap. Apalagi saat usia 38 juga Bang Leonard tetap menjadi pilihan utama, apalagi kemarin membawa Bali United juara ya Bang. Bang, namun banyak yang ingin tahu ya, juga Bang. Sosok Bang Leo kecil seperti apa sih Bang? Pengen tahu nih akhirnya menembus ke sepak bola. Waktu saya kecil bisa dibilang saya juga lumayan cukup seneng, kayak lomba 17-an tuh saya seneng lomba-lomba lari Bang. Kayak waktu lomba 17-an tuh saya udah seneng gitu Bang, kayak lomba-lomba lari, lomba dengan kecepatan gitu, saya udah senang gitu loh Bang. Terus memang dari kecil, dari umur 9 tahun saya udah senang. Waktu habis Piala Dunia 94 saya udah senang main bola. Jadi senang sama temen, ya saya beruntung lah. Saya ada di zaman dulu gitu, yang hidup anak kecilnya saya masih ada di luar rumah. Main berenang di kali, main macam-macam lah pokoknya gitu, manjat-manjat pohon, ngambil buah di atas pohon, main di atas genteng, main sepak bola di jalanan gitu di depan rumah. Jadi saya bersyukur saya tumbuh di zaman itu. Jadi saya memang dari kecil saya ya memang udah suka olahraga lah, saya bisa dibilang gitu Bang. Saya suka lari, saya suka main galaksin, saya suka main kasti waktu di sekolah. Gitu. Jadi udah kenal sepak bola dari SD, saya bisa dibilang udah kayak gitu. Ya Bang, Bang Leonard kan juga dikenal sebagai pemain belakang yang tanpa kompromi nih Bang. Saya kalau ngeliat Abang pertama kali di Persija kalau main, wah
sangat energik gitu Bang. Apa yang membuat Abang memiliki karakter seperti itu Bang? Dan terutama mengapa jadi back? Kenapa tidak striker? Karena kan postur Abang juga sebenarnya bisa menjadi striker gitu Bang. Bahkan di Persija juga Abang sering golin ya Bang ya? Sering mencetak gol. Apa yang membuat Abang menjadi back Bang? Dan karakter seperti apa yang membuat Abang bisa menjadi seperti itu Bang? Mungkin apakah ada pengaruh dari senior atau orang tua gitu Bang, menjadi Abang tuh tidak kenal takut gitu Bang sebagai back? Tidak takut. Kadang saya takut juga Bang, dikit ada rasa takut juga Bang untuk ya biasa lah itu kan, perlu juga rasa takut itu dikit. Ya kalau dibilang saya jadi back dulu sebenarnya juga saya kecil saya sering main jadi striker, sering nyerang gitu, sering explore waktu. Nah semenjak udah mulai agak dewasa gitu, nah, saya mutusin jadi back karena di back tugasnya tuh untuk mukul lawan gitu. Beda kan kalau di striker kan kita yang ditendang. Nah kalau di pemain belakang kan kita yang sering tendang striker ibarat kata gitu kan Bang. Jadi menurut saya kayaknya kerjanya back nih sesuai lah sama karakter saya yang bisa dibilang keras, dan pelatih-pelatih saya dahulu juga memang punya punya filosofi pemain belakang tuh bola boleh lewat, orang jangan, atau orang lewat, bola jangan. Jadi ya karena saya orang pemain bola yang bisa dibilang dari zaman yang dulu gitu. Jadi ya gaya karakternya ya kayak begitulah main bola. Masih pokoknya yang penting pemain belakang jangan kasih lewat striker aja, pokoknya hantam ya begitu Bang. Yang Ya penting jadi striker kena mental dulu Bang ya. jadi itulah yang udah ditanemin karakter kita sebagai pemain belakang di era dulu 90-an gitu 2000-an. Itu yang ada di diri saya. Jadi itulah yang sampai sekarang ya udah aja itu yang saya jaga karena menurut saya itu kelebihan yang saya punya gitu. Jadi saya sekarang nggak mau berubah terlalu banyak karena takut karakter saya ini jadi nanti kan jadinya hilang. Akhirnya saya mau coba-coba hal yang baru malah nanti takutnya nggak bisa gitu. Oke Bang. Dalam karir juga Bang Leonard saat mungkin memasuki usia 30-an banyak yang menganggap Leonard sudah habis sebagai pemain top Bang. Ya. Saat itu bagaimana Abang menjaga akhirnya membalas semua keraguan itu dengan tetap menjadi Bang Leonard yang bisa diandalkan akhirnya ke Bali dan juara Bang. Abang sempat mendengar itu nggak Bang? Mungkin sedikit sindiran-sindiran, wah Leonard Tumamo sudah habis gitu. Mungkin bagaimana menanggapinya Bang? Iya, saya selalu kalau dengan hal-hal kayak gitu saya selalu menanggapinya di dalam diri saya tanemin lagi. Saya akan tunjukin gitu. Saya akan berusaha, saya akan berusaha. Kalau orang meremehkan saya, jujur saya malah lebih suka. Karena dengan kayak gitu saya ada di bawah dan ada ruang untuk saya buat naik. Kalau saya udah di atas kan ruangannya udah nggak ada lagi. Artinya ruangannya tinggal ke bawah doang, ya kan Bang? Jadi saya pikir dengan hal-hal, dengan banyak orang yang ngeremehin, dengan banyak orang yang nggak suka, dengan banyak orang yang mencibir saya, itu saya jadiin energi positif buat saya gitu loh Bang. Dari dulu saya berpikiran gitu, entah itu pas lagi berada di tengah stadion ataupun di luar lapangan, saya berusaha untuk energi negatif itu saya berubah ke dalam diri saya untuk jadi energi positif. Kayak contoh saya akan lari lebih kuat lagi, saya akan jaga striker ini lebih kuat lagi dari sebelumnya. Jadi hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang negatif-negatif di luar, saya berusaha untuk saya jadiin energi negatif, saya jadiin energi positif untuk saya pacu semangat saya untuk nunjukin ke orang-orang gitu Bang. Kalau saya masih mampu, saya masih bisa, ya puji Tuhan saya bersyukur saya masih bisa gitu, masih mampu. Selama menjadi pemain bola, apakah ada cobaan atau tantangan yang terberat yang Abang hadapi Bang? Mungkin cedera atau mungkin sebuah apa gitu Bang, yang mungkin ada kendala apa Bang yang selama Abang hadapi selama bermain bola? Iya banyak Bang, kayak cedera saya 2007 di Persija saya pertama kali cedera lutut parah, saya di Persija, terus berkali-kali saya cedera lagi, di lutut lagi berkali-kali, kayak sekarang juga ada tantangan juga buat saya yang udah nggak muda, saya akuin sulit untuk main dalam kondisi performa fit, lutut saya juga sakit, ankle saya juga dalam keadaan sakit gitu, fisik saya juga udah nggak menunjang gitu loh Bang. Jadi itu saya anggap itu tantangan terberat saya di karir saya gitu. Hal-hal yang menurut saya kurang enak, apalagi kayak misalnya udah mau kita lagi kalah-kalah atau kayak gimana, itu salah satu tantangan terberat juga sih.
Siap Bang. Kalau pertandingan yang paling mengesankan bagi Abang kan, Abang sudah bisa dibilang berapa puluh tahun Bang di berkarir Bang? 15 mungkin Bang, atau lebih ya Bang? 18 tahun 18 Bang. tahun. 18. Iya, Mungkin 18 bisa tahunan Bang. beberapa pertandingan yang paling mengesankan bagi Abang Bang, bisa disebutkan kepada kita-kita nih Bang yang penontonnya gitu. Untuk bernostalgia Pertandingan gitu Bang. pertandingan mengesankan. Aduh, apa ya pertandingan mengesankan ya? Ya mungkin waktu saya buat gol debut saya Bang di Persija, pas Persija lagi main kandang di Lebak Bulus lawan Sriwijaya pembukaan liga. Waktu itu saya bikin gol pertama buat Persija. Itu kita menang 2-1 lawan Persija. Terus pertandingan di kandang waktu yang krusial lah gitu. Jadi lawan Persib Bandung, walaupun saya kena kartu merah, tapi kita anggap ini pertandingan yang sangat menentukan juga untuk kita kejar gelar juara kemarin di 2019 sama Bali United. Itu sih Bang yang pertandingan-pertandingan yang paling mengesankan menurut saya. Mungkin banyak juga teman-teman yang ingin tahu mungkin kita apakah Abang ada momen yang mungkin Abang menyesal itu Bang? Mungkin harusnya Abang tidak melakukan, kayak misalnya mungkin blunder atau apa gitu Bang. Mungkin apakah ada hal-hal yang Abang sesali Bang? Mungkin selama berkarir buat teman-teman juga inspirasi buat kita nih Bang. Kalau kita tuh jangan runtuh kalau kita ada penyesalan gitu Bang. Selama berkarir mungkin Abang menemukan hal-hal yang harusnya bisa nih gitu Bang. Ini kali Bang ya, saya selama berkarir di Persija saya nyesel saya belum bisa bawa juara gitu lah. Karena kan selama 6 tahun kalau nggak salah saya di Persija, 6,5 tahun saya di Persija, saya nyaris terus bawa Persija juara gitu. Jadi ya tim yang membesarkan nama saya gitu Persija, tapi saya belum pernah juara bersama Persija. Cuman runner up 3 kali kalau nggak salah, turnamen 1 kali, terus peringkat 3 di Copa gitu. Ya jujur saya kayak masih penasaran gitu. Cuman ya itu kan udah masa lalu lah gitu. Cuman pertandingan apa lagi yang ya mungkin yang kemarin kali Bang ya. Yang saya mukul orang kali ya. Yang kejadian sama Persis Solo terakhir itu kemarin bang, kali ya. Boleh nih Bang diceritakan Bang, karena kan Abang juga menunjukkan sisi sportivitasnya dengan langsung meminta maaf ya Bang ya, secara resmi. Mungkin bisa diceritakan Bang bagaimana? Ya jujur aja sebenarnya saya nyesel juga gitu. Hal-hal kayak gitu di usia saya yang udah segini gitu, saya malah nggak menunjukkan hal yang nggak pantas gitu kan. Jujur saya nyesel juga pertandingan itu, nggak harus dicontoh sama orang-orang, nggak jadi contoh yang baik buat sepak bola lah, apalagi sepak bola Indonesia. Jujur saya kehilangan kontrol. Itu hal yang paling saya jaga sebenarnya dalam hidup saya, untuk mengontrol emosi. Tapi akhirnya saya kehilangan kontrol dengan hal-hal kecil kayak gitu. Saya bisa kehilangan kontrol. Itu yang jujur buat saya nyesel sampai sekarang, karena hidup di zaman sekarang media sosial kan lumayan keras gitu mengkritik. Bang, terkait media sosial kan Abang kan merasakan ada di 2 fase dalam bermain bola Bang. Di saat fase belum ada media sosial dan sudah ada media sosial. Apakah 2 hal itu mempengaruhi mental pemain sih Bang? Saya pengen tahu deh. Kalau misalnya dulu kan tahun 2005 gitu-gitu kan belum ada sosmed Bang. Jadi kalau Abang misalnya menang atau kalah juga tidak ada tekanan dari sosial media. Kalau sekarang kan, sekarang kita kasarnya kartu kuning sedikit aja sudah langsung dibully di sosial media gitu Bang. Apakah mempengaruhi mental pemain sih Bang kalau lagi di lapangan dari sosmed itu? Sudah bilang sama junior, hidup sepak bola zaman sekarang yang kamu orang harus, kalian semua harus hadapin gitu. Kita semua harus hadapin. Zaman sekarang ya media sosial ya kayak begini. Jadi beda sama zaman aku dulu yang supporter tuh datang ke stadion pure bener-bener cuman mau dukung tim, nggak ada yang kritik, nggak ada yang, maksudnya oke lah mereka kritik sedikit lah gitu ya di stadion. Tapi kebanyakan dulu The Jackmania tuh yang saya tahu mereka cuma datang ke stadion, cuma nyanyi, udah selesai dukung. Ya zaman sekarang nggak kayak gitu. Jadi itu ya kenyataan yang harus kita hadapin. Dan kalau saya pikir kalau mereka bisa lewatin itu semua, bisa tahan dengan soalan kayak komen haters yang nggak enak tentang dia kalau dia lagi main jelek gitu. Kalau dia bisa lewatin itu, aku rasa mereka bisa jadi pemain bagus. Soalnya dulu waktu saya main di Arema, supporter Arema kan kritis sekali Bang di luar lapangan.
ketika kita kalah ataupun di stadion, mereka udah bisa langsung teriakin kita di stadion, di dalam lapangan. Kalau kita main jelek, terus kita ada tren jelek, kalah-kalah, mereka demo di luar lapangan. Jadi hal-hal kayak gitu kalau aku pikir, kalau kita bisa lewatin masa-masa itu, kita bisa jadi pemain yang lebih bagus lagi. Nah, zaman sekarang yang mereka hadapin dua, lawan di dalam stadion sama di sosmed gitu. Memang ya emang nggak gampang, cuman kalau dari pelatih saya sendiri bilang, kalau kamu kalah, zaman saya dulu, kalau kalian kalah, Peter White ngomong, lu nggak usah baca koran, gitu, simpelnya. Kalau sekarang, udah lu nggak usah baca komen kalau lagi kalah, lu cukup dengerin pelatih lu ngomong apa, teman-teman sepak bola lu ngomong apa, itu yang kita dengerin, karena mereka yang kita anggap lebih mengerti sepak bola gitu, Bang. Bukannya kita bilang supporter nggak ngerti sepak bola, tapi lu harus pilih mana yang layak lu dengerin gitu. Pesan yang sangat berharga buat para pemain muda. Bang, ini pertanyaan yang juga cukup penting, Bang. Pengen tahu banyak orang. Ya. Penyerang yang paling sulit Abang jaga siapa, Bang? Yang paling licin selama karir? Paling licin selama karir? Boas Salosa, Bang, mungkin, Bang. Ya, selama saya ketemu kan saya sering ketemu dia gitu ya. Jarang, kalau striker lokal ya Boas gitu. Kalau striker asing zaman sekarang saya selalu sulit jaga Marco Simic, saya selalu sulit jaga Ezekiel Duasel gitu. Karena tipe-tipe strikernya mereka petarung, mereka kuat, mereka mau kontak sama pemain belakang. Gitu, Bang. Jadi ya orang-orang itu sih, Bang, yang menurut saya tuh selama karir saya, waduh, sulit saya buat jaga mereka tuh. Wah, dan tentunya walaupun sulit juga Abang berhasil mengalahkan mereka dan menjadi juara di tahun lalu ya, Bang, di 2019. Oke, Bang Leonard, pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini, Bang. Dari individu Bang Leonard, apakah ada target, Bang, untuk Liga 1 buat tim Bali United dan pribadi Abang Leonard? Apa nih, Bang, targetnya? Ya, kalau target saya selalu, Bang, dari tahun kemarin saya cuma ingin membawa keceriaan kepada supporter Bali United, kepada keluarga Bali United. Saya pengen bawa keceriaan itu, saya target saya gitu. Syukur banget bisa jadi juara lagi di Liga tahun ini. Itu sih target dari saya sendiri. Tapi kalau target tim sendiri, Coach Teko maunya kita pasti harus kita jadi juara. Setiap tahun kita harus jadi juara gitu. Siap, terima kasih Bang Leonard atas kesempatan wawancaranya ya Bang ya. Sore Siap, ini mau Bang, itu Bang ya, mau kembali training ya Bang? Iya Bang, udah mulai latihan lagi nih. Ya, salam buat teman-teman di Bali dan keluarga Bang. Sampai jumpa di Liga 1 Bang ya. Terima kasih banyak Abangku, terima kasih, amin. Terima kasih Bang, terima kasih buat waktunya juga.